Alhamdulillah malam hari ini sesuai yang saya janjikan kita akan ngaji tentang puasa, berkaitan dengan puasa. Saya akan bacakan kitab Ahkamus Shaum di dalam kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamus Shaum, kitab menerangkan tentang hukum-hukum puasa. Wahwa wasaumu masdaroni maknahuma lughatan al-imsak wa syar'an imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami anaharin qabilin lissaumi min muslimin akilin tohirin min haidin wa nifasin. Wahua kata siam atau wahua kata siam wasaumu dan saum ini masdaroni, keduanya adalah bentuk masdar. Maknahuma lughatan, yang keduanya secara bahasa berarti al-imsak. Al-imsak atau menahan, ngeker, kalau bahasa Jawanya itu ngeker. Makanya kawan-kawan itu kalau sedang berpuasa di bulan Ramadan itu biasanya 10 menit menjelang adzan subuh kita sering mendengar bahasa ini, imsak gitu kan. Imsak, imsak. Imsak itu secara bahasa adalah merupakan makna dari asyam atau as-shaum. Baik asyam maupun as-shaum ini bentuk masdar yang makna keduanya secara lughatan, secara bahasa artinya adalah al-imsak, yang artinya menahan. Kalau bahasa Jawanya itu ngeker. Wasyar'an, dan secara syara, menurut syara, apa yang dimaksud dengan asom atau asyam itu? Imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin. Secara syar'i yang dimaksud dengan siam atau asom itu adalah imsakun an muftirin, menahan dari perkara yang membatalkan puasa, biniyatin makhsusatin, dengan niat tertentu, jami anahari, pada seluruh atau tiap-tiap hari, niat untuk qabilin lissaum. Jadi secara syar'i, secara syara yang dimaksud dengan saum atau asyam itu adalah imsakun an muftirin, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, biniyatin makhsusatin, dengan niat tertentu, jami'an hari, di sepanjang hari atau di seluruh hari. Jadi niat menahan diri untuk dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara syar'i. Kemudian dilanjutkan, syaratnya qabilin lisaumin muslimin, hari yang dapat dibuat berpuasa oleh orang Islam, akilin, yang berakal, tohirin, yang sehat atau yang suci. Mohon maaf, salah tebak. Min muslimin, dari orang Islam, akilin, yang berakal sehat, tohirin, yang suci, min haidin, dari haid, wa nifasin, dan dari nifas. Jadi harus orang Islam, kemudian berakal sehat, bebas dari haid dan nifas. Ada pertanyaan begini, bagaimana kalau ada orang non-Islam ikut puasa? Saya dulu pas di radio itu sering dapat pertanyaan, bagaimana kalau saya punya teman saya ini orang non-Islam dan dia ikut berpuasa? Hukumnya bagaimana, Gus? Gitu. Ya tetap saja dia tidak terhitung puasa secara syar'i, karena syaratnya harus Islam. Maka nanti di kalimat selanjutnya akan ada wasara itu wujubus syam. Syarat-syarat wajibnya berpuasa itu ada berapa, nanti kita lihat. Jadi
Kalau kemudian ada orang non-Islam berpuasa, itu seharusnya kita malu. Sebagai orang Islam kita malu. Malunya di mana? Orang non-Islam saja berpuasa, masa kita yang Islam tidak mau berpuasa? Jadi dulu saya sering punya siaran radio itu banyak pertanyaan. Saya orang non-Islam Gus, tapi saya berpuasa gitu. Kemudian dilanjutkan. Wasaro itu wujubus siyami salah satu asya. Syarat-syarat wajibnya berpuasa itu ada 3 perkara. Ya. Wafi ba'din nusahi arba'atu asya. Di riwayat lain disebutkan, keterangan lain disebutkan ada 4. Yang pertama al-Islam. Syarat wajibnya adalah yang pertama harus dia orang Islam, ya. Kemudian wal buluh, sudah dewasa atau balik. Wal aklu, berakal sehat. Wal kudratu ala saumi, dan kuasa mampu mengerjakan puasa. Jadi syarat wajibnya ada 3. Di riwayat lain dikatakan ada 4. Yang pertama adalah Islam, jelas. Maka yang KTP-nya Islam, puasa. Saya doakan yang KTP-nya Islam masuk surga. Ya, KTP-nya. Gitu loh, KTP-mu apa? Makanya syarat mutlaknya yang pertama itu harus beragama Islam. Wal buluh, sudah dewasa, balik. Ya balik iki ya ciri-cirine ya lah cara gampange wis tau ngimpi basah. Ngimpi basah mergo apa? Mergo ketemu sapi ya apa? Sapi wudo kowe ngimpi basah. Ya persoalan balik tak pikir semua orang sudah tahu lah balik itu ciri-cirinya apa itu. Kalau perempuan sudah head gitu. Kemudian wal aklu, berakal sehat. Artinya orang kentir gak wajib puasa. Makanya dikatakan rufi al-qalamu an salasin. Hukum itu tidak diberlakukan atas 3 macam golongan. Yang pertama adalah anak kecil sehingga dia dewasa. Nggak balik atau belum balik atau dia belum wajib puasa. Kemudian yang kedua, wan naumu hatta yastaikid. Orang tidur sampai dia bangun. Jadi orang tidur itu nggak punya dosa, nggak punya salah. Gitu. Namanya orang tidur kok. Jadi kalau kamu waktunya adzan maghrib, kok kamu sebelum bar ngasar turu, tangi-tangi wis ngisak, begitu bangun langsung sholat maghrib nggak apa-apa. Nah, karena ketika kamu tidur kamu nggak tahu apa-apa. Sholatlah ketika bangun atau sholatlah ketika ingat, gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah orang gila sampai dia sehat. Artinya apa? Kalau kemudian kalian semua nggak mau puasa, gampang. Jadilah anak kecil terus, atau jadilah orang tidur terus, atau jadilah orang kentir terus. Maka ada lagu wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Pengen bebas dadi wong edian itu ya. Jadi itu. Hukum tidak diberlakukan atas 3 macam golongan. Yang pertama, anak kecil sehingga dia balik. Yang kedua, orang tidur sampai dia bangun. Dan yang ketiga adalah orang gila sampai dia sembuh. Artinya kalau kamu tidak mau puasa, tidak mau sholat, tidak mau melaksanakan perintah dan kewajiban, gampang. Jadilah anak kecil terus, atau jadilah orang tidur terus, atau jadilah orang edan. Makanya kenapa Ashabul Kahfi itu nggak kena hukum dia ketika tidur, ya karena tidur itu. Karena tidur. Saya ulangi ya. Syarat-syarat wajibnya berpuasa itu ada 3. Wa fi ba'din nusahi arba'atu asya. Di riwayat lain atau di bagian keterangan lain itu ada 4. Yang pertama adalah al-Islam, dia harus beragama Islam. Yang kedua adalah wal bulugh, dia harus balik. Yang ketiga adalah wal aklu, dan dia harus berakal. Biasanya orang balihun wa akilun, orang balik dan berakal ini kalau dalam bahasa kitabnya disebut mukallaf. Mukallafun itu siapa? Orang yang balik dan dia berakal. Kemudian yang keempat adalah wal qudratu ala shaum, dia kuasa atau mampu mengerjakan puasa. Jadi 4 ini syarat mutlaknya. Syarat wajib seorang itu diwajibkan untuk berpuasa. Itu. Jadi kalau kemudian orang itu balik, berakal, dan kemudian gak ada sakit, saya pikir pasti dia kuatlah untuk berpuasa. Wal qudrah ala shaum, dia mampu atau kuasa untuk melaksanakan ibadah puasa. Artinya apa? Saya nggak mau kemudian kawan-kawan ini banyak beralasan gitu. Sakura poso, sakura kuat aku itu. Dan saya ini termasuk orang yang sangat dimampukan oleh Allah
Karena saya adalah orang yang alhamdulillah, mau kalian anggap pamer ya silakan, mau dianggap umuk ya karepmu lah urusanmu itu. Tapi saya adalah orang yang sampai hari ini alhamdulillah tetap istiqomah untuk melaksanakan puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Dan sampai hari ini saya masih puasa Daud. Nah, jadi kayak hari ini saya nggak puasa, besok saya puasa. Gitu ya. Saya ulangi, arti dari puasa itu adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Secara syar'i yang dimaksud dengan as-saum atau asyam ini adalah al-imsak imsakun an muftirin biniyatin maksusotin jami'an nahari qabilin lisawmin muslimin akilin tohirin min haidin wa nifasi. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Lah, apa saja yang membatalkan puasa? Nanti di belakang sini akan ada banyak keterangan. Apa saja yang membatalkan puasa? Nah, wasaro itu wahada huwasak itu ala nuskhati salasah fala yajibu shaum alal muttasifi bi adadi dalika. Jadi syarat yang keempat tadi, yang menurut ulama ada 3 dan ulama yang ada 4. Syarat yang keempat tadi, yang qudratu ala shaum, yang kuasa atau mampu mengerjakan puasa, inilah yang dianggap gugur menurut keterangan yang mengatakan bahwa syarat puasa itu hanya 3 perkara. Jadi syarat yang keempat ini memang debatable atau kontroversi, karena syarat utamanya itu sebenarnya cuma ada 3. Jadi tadi Islam, baligh, dan berakal. Yang keempat ini yang kuasa untuk melakukan puasa atau mampu ini menurut orang yang mensyaratkan puasa itu syaratnya hanya 3, ini tidak termasuk. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang mempunyai sifat berlawanan dengan keempat tersebut di atas. Fala yajibu shaum alal mutasifi bi adadi dalika. Jadi ora wajib poso bagi golongan yang bertentangan dengan 4 syarat ini. Nah, kira-kira kamu sudah berakal, kamu baligh, kamu sehat, ya kamu puasa. Insya Allah kalau hitungan kita nggak salah hari ini puasa kurang sekitar 11 atau 10 hari lagi. Insya Allah. Kangen ya. Kita berharap Ramadan tahun ini masih bisa tarawih. Mudah-mudahan lah. Walaupun sampai hari ini imbauan pemerintah belum bisa ya. Karena diperkirakan paling cepat corona ini berakhir tanggal 29 Mei. 29 Mei. Walaupun kita juga nggak ada yang mustahil bagi Allah. Sebagaimana kemarin yang sampaikan di Taubat Global di acara Nahdlatul Ulama kemarin. Kalau kemudian kita belajar kun fayakunnya Allah. Kalau kemudian Allah mampu menciptakan dengan begitu mudahnya surga dan neraka, langit dan bumi, manusia dan tumbuh-tumbuhan, maka kita juga punya keyakinan Allah mampu, bahkan sangat mampu menghilangkan corona ini sebelum bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Yakin aja lah, yakin corona akan hilang sebelum Ramadan. Corona akan hilang sebelum Ramadan. Kemudian dilanjutkan, wa faraidu shaumi arba'atu asya. Adapun fardunya puasa itu ada 4 perkara. Kalau tadi syarat wajibnya, ini fardunya. Adapun fardunya puasa itu ada 4 perkara. Wa faraidu shaum arba'atu asya. Ahaduha, yang pertama, an-niyatu bil qalbi, niat di dalam hati. Niat di dalam hati. Jadi diniati. Kalau kita kemudian sering kan begini, niat di dalam hati, namanya niat itu apa? At-takriru bil lisan, kan begitu. Diucapkan menggunakan lisan. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadi sanati fardholillahi ta'ala. Jadi yang pertama, niat dalam hati. Fa in kana shaumu fardhon, jika puasa itu fardu, ka Ramadan, seperti puasa Ramadan, au nadaron, atau puasa karena nadar, fala buddha min iqa'in niyati lailan, maka wajib menjatuhkan niat pada malam harinya. Jadi kenapa
budaya kita atau tradisi kita itu habis sholat taraweh, kita itu dituntun oleh imam untuk membaca niat. Nawaitu sama hodin an adai fardhi sahri ramadhana hadisanati fardholillahi ta'ala. Terutama puasa wajib seperti puasa Ramadan atau puasa nadar. Itu fala buddha min iqa'in niyah lailan. Maka wajib menjatuhkan niat pada malam harinya. Malam harinya artinya malam hari itu sebelum adzan subuh. Itu sudah harus diniati. Aku poso mergo apa? Oh, aku poso Ramadan, aku poso karena nadar dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu ya. Adapun fardunya puasa itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah an-niyatu bil qalbi, niat di dalam hati. Wes, pokoknya hari ini kita niat, sesuk aku sehat, aku waras, mbuh ono corona, rano corona, aku tetap poso. Aku tetap poso. Wajibut ta'izu fi shaumil fardhi ka Ramadan wa akmalu niyati shaumihi ayyakula asy-syakhsu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Cara gampangnya ini, wajib menjelaskan niat ya dalam puasa fardu ka Ramadan seperti puasa Ramadan. Wakmalu niyati shaumi, sedangkan sempurnanya niat puasanya itu ayyakula syakhsu, hendaknya seseorang mengucapkan nawaitu, aku niat shauma ghadin, puasa hari esok, an adai fardhi Ramadhani, untuk mengerjakan fardunya bulan Ramadan, hadisanati lillahi ta'ala, tahun ini karena Allah Ta'ala. Makanya an-niyatu fil qalbi itu harus ditakriru bil lisan, harus dicetakkan menggunakan lisan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri atau an adai fardhi Ramadhani hadisanati fardholillahi lillahi ta'ala. Kemudian fardu yang kedua, wasani yang kedua, al-imsak nganil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Jelas, menahan diri dari makan dan minum. Atau dalam bahasa lain disebutkan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa itu yang paling pokok adalah makan dan minum. Kemudian wa in qalla, walaupun cuma sedikit. Oh, jangan kemudian mengatakan wah aku mau didik ora batal, tetap batal. Wa in qalla, walaupun cuma sedikit. Jadi syarat pertama tadi itu adalah niat. Yang kedua itu adalah menahan diri, al-imsak nganil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Wa ing qolal makul wal masrub ingda ta'ammudi. Fa in kana nasiyan aw jahilan lam yuftir in kana qariba adin bil Islam aw nasa ba'idan anil ulama'i wal ifta wal wa illa aftara. Moto tua kacamata ireng. Ini bukan kacamata min ya. Saya itu agak terganggu saja dengan lampu kamera itu, maka kenapa harus pakai kacamata hitam? Lah gua kacamata ireng macane kita ora jelas. Jadi ya repot atau moto tua. Tapi saya itu belum min. Mata saya masih normal ya. Menahan dari makan dan minum meskipun yang dimakan dan diminum itu hanya sedikit. Jadi oke yo batal, titik yo batal. Dalam keadaan sengaja, inta amudi. Jadi lak sengaja itu batal. Fa in kana nasian, jika seseorang itu lupa makan dan minum karena lupa, gitu kan. Au jahilan, atau memang tidak tahu, goblok orang ngerti gitu. Au jahilan lam yuftir,
maka tidak membatalkan puasanya. In kana qariba ahdin bil Islam. Hal ini bila orang tersebut baru saja masuk Islam. Dan atau au nasa'a baidan anil ulama, atau karena jauh dari ulama. Jadi begini, orang kayak Mas Deddy Corbuzier itu umpamanya, orang kayak Mas Deddy Corbuzier itu umpamanya pemahaman agama Islamnya belum bagus, gitu kan? Tahu-tahu makan, minum dan lain sebagainya. Itu ada pendapat yang mengatakan bahwa dia tidak batal puasanya. Ya dianggap itu dari jahilan, belum tahu tadi itu, belum mengerti itu. Karena dia baru masuk Islam atau jauh dari ulama. Tapi sekarang insya Allah kalau orang jauh dari ulama itu enggak lah, wong tiap hari bisa nonton di YouTube, tiap hari bisa nonton di Facebook, di online dan sebagainya. Wa illa aftara, dan jika memang sudah lama mulai agama Islam maka batal puasanya. Just dua itu dulu aja ya. Kita masuk ke pertanyaannya banyak banget ini. Jadi fardunya orang berpuasa itu yang pertama adalah an-niyat bil qalbi, yang kedua adalah apa tadi? Al-imsak anil akli wasyurbi. Wa in qalla, walaupun cuma sedikit, menahan makan dan minum walaupun cuma sedikit. Apa dirambungin sekalian ya, Papa toh. Kemudian wasalisu yang ketiga al-jima' amidan wa amal jima' nasian fakal akli nasian. Fardu puasa yang keempat, yang ketiga adalah menahan bersetubuh dengan sengaja. Ya. Sedangkan bila dalam keadaan lupa maka hukumnya seperti halnya orang makan karena lupa. Menawan-nawan bulan poso, moro-moro ngeloni bojone, jima karo bojone. Begitu rampung baru kelingan, waduh aku ki poso. Itu enggak membatalkan puasa. Diibaratkan seperti orang makan dan minum. Yang menjadi persoalan itu adalah baru kumpul, urung rampung karo bojone kelingan poso, modiar ya we. Jadi lah kumpul rampung baru kelingan poso itu tidak membatalkan puasa. Yang menjadi persoalan adalah lagi kumpul awan-awan lali kalau dia dalam keadaan berpuasa, begitu kumpul karo bojone di tengah-tengah jima, di tengah-tengah kumpul kelingan, waduh aku ki poso. Apa yang harus dilakukan? Langsung mandek. Ora kok wis kelingan dirampungke baru mandek. Salah. Langsung mandek. Waduh poso. Sorry beb, mandek. Sorry. Kelingan poso di tengah-tengah jima, mau bablas kayak batal poso. Padahal kalau gue mangan, begitu mangan kok kelingan poso, otomatis makannya berhenti. Itu kan? Sama kalau orang jima, baru jima sama istrinya, belum rampung, kok kelingan, maka harus segera berhenti. Waduh, poso, sorry. Neng lho yo lali yo pisan pindho, lali yo bendino, celutak. Kemudian yang keempat, warabi yang keempat, ta'amudil qai. Apa iki? Sengaja muntah-muntah gitu. Jadi muntah-muntah yang sengaja itu membatalkan puasa. Umpama kowe mangan sahur kuarekan cangkemmu ogok-ogok. Itu moro-moro mutah. Itu berarti karo puasamu batal. Falau holayul qae lam yabtul shaumuhu. Menahan muntah-muntah jika muntah-muntahnya itu wajar, tidak dipaksa, maka tidak membatalkan puasanya. Jadi kalau muntahnya itu disengaja diogok-ogok baru metu itu batal, kalau muntahnya tidak sengaja tidak batal. Oke? Sudah setengah jam saya baca. Kita Fathul Qorib ini kita lanjutkan dengan pertanyaan